Wah, nilai sahamnya naik lagi nih. Kalau kayak gini terus, gue bisa ngalahin si Warren Buffett. Ternyata investasi selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa bikin orang kayak 7 turunan juga ya. Padahal duit udah gue buang-buang di jalan, tapi kagak habis-habis. Mbak, kenapa senyum-senyum sendiri, Mbak? Mas, ngagetin saya aja dah, nggak bisa ngeliat orang lain ngayal apa? Maaf, Mbak. Maaf, Mbak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Bella. Sebelumnya kalian sudah memahami teori ekonomi klasik kan? Nah, teori ekonomi klasik ini selanjutnya berkembang dan diperluas lagi menjadi teori ekonomi neoklasik. Dalam teori ekonomi neoklasik ada 3 pendapat dari para ahli yang paling terkenal, yaitu ada Harold Domar, Robert Solow, dan Schumpeter. Kita akan membahas masing-masing dari ketiga teori ini ya. Dari teori Harold Domar. Teori ini sebenarnya dijelaskan terpisah, di mana dilakukan oleh Harold terlebih dahulu, dan kemudian barulah muncul teori Domar. Namun, kedua teori ini memiliki teori yang sama pada intinya. Maka dari itu, kemudian bisa kita sebut sebagai teori Harold Domar. Teori ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat investasi yang dilakukan masyarakat di suatu negara, di mana semakin banyak investasi yang dilakukan dalam suatu negara, maka perusahaan bisa mendapatkan modal lebih besar lagi dari adanya investasi tadi, dan perusahaan dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak lagi. Jika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, teori dari Robert Solow. Robert Solow menjelaskan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertumbuhan modal, penduduk, dan teknologi. Di mana jika pertumbuhan modal tinggi, maka modal yang digunakan untuk usaha juga akan semakin banyak teman-teman. Lalu pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk tinggi akan berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dapat diberdayakan dalam proses produksi. Kemudian pertumbuhan teknologi. Jika pertumbuhan teknologi semakin pesat, maka teknologi yang digunakan juga akan semakin canggih. Kecanggihan teknologi mampu meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi kesimpulannya, jika ketiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut meningkat, maka akan terjadi peningkatan hasil produksi. Sehingga pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan. Teori ekonomi neoklasik yang terakhir dari Schumpeter, di mana teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari inovasi pengusaha atau entrepreneur yang ada di suatu negara. Jika semakin banyak inovasi yang dilakukan oleh pengusaha dalam mengembangkan produknya, maka akan semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Itu dia teman-teman, penjelasan tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Jadi ingat aja ya, teori Harold Domar mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat investasi. Teori Robert Solow mengaitkan dengan pertumbuhan modal, penduduk, dan teknologi, dan teori dari Schumpeter mengaitkan dengan inovasi pengusaha. Nah, di video selanjutnya kita akan masih dalam subtopik yang sama, yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Kira-kira apa ya teori pertumbuhan ekonomi selanjutnya? Penasaran? Buruan cek video berikutnya dan seperti biasa sampai jumpa.